Podcast Ngobrol Hukum dan Peradilan bareng KAY. Sejak reformasi bergulir, upaya membangun budaya birokrasi melalui reformasi birokrasi terus dilakukan. Reformasi birokrasi mencangkup perubahan dalam struktur, proses, dan budaya birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Komisi Yudisial sebagai lembaga penegak etik bagi para hakim terus menanamkan budaya organisasi yang mengutamakan prinsip-prinsip reformasi birokrasi dalam setiap aspek operasionalnya. Edisi podcast ini akan menggali bagaimana perjalanan dan tantangan Komisi Yudisial membangun budaya organisasi yang ideal dalam menjaga dan menegakkan integritas hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KAY, apa kabar? Senang sekali saya Festi Rahma Hidayati akan memandu acara di podcast Ngobrol Hukum dan Peradilan bareng KAY. Podcast adalah podcast resmi dari Komisi Yudisial yang akan membahas isu hukum dan peradilan dengan gaya yang santai. Bertepatan dengan edisi kali ini, yaitu tanggal 13 Agustus 2025, Komisi Yudisial akan merayakan HUT ke-20 tahun dalam berkiprah mewujudkan peradilan yang bersih. Nah, di edisi kali ini kita cukup spesial kehadiran dari narasumber, yaitu Wakil Ketua Komisi Yudisial, Ibu Dr. Siti Nurjanah, SHMH. Beliau akan membahas tantangan dalam membangun organisasi KAY yang ideal dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim. Di podcast edisi kali ini, kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Ibu Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Ibu Dr. Siti Nurjanah, SHMH. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Saya berharap juga kalian juga sehat semua. Baik, di edisi kali ini kita merupakan Komisi Yudisial akan merayakan HUT ke-20 tahun Komisi Yudisial. Jadi memang di sini kita akan membahas bagaimana tantangan Komisi Yudisial dalam membangun organisasi KAY yang ideal dalam menjaga dan menegakkan integritas hakim. Karena memang 20 tahun berkiprah ini kan Komisi Yudisial selalu memberikan komitmen untuk memberikan pelayanan yang prima ya Bu ya kepada para pencari keadilan, terutama dalam penanganan laporan masyarakat. Apa makna 20 tahun ini dikaitkan dengan perjalanan Komisi Yudisial dalam memberikan pelayanan publik yang prima, Ibu? Baik, 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar. 20 tahun itu adalah waktu yang cukup bagaimana Komisi Yudisial itu dari lahir. Selama 20 tahun itu tentunya banyak mengalami tantangan-tantangan. Baik tantangan itu dari luar dan juga dari dalam sendiri. Dari dalam sendiri apa? Tentunya di Komisi Yudisial ini ada pegawai, ada juga pimpinan. Yang pimpinan Komisi Yudisial ini kan berganti secara periodik setiap 5 tahun. Sehingga tentunya dalam pergantian pimpinan ini juga ada yang namanya adaptasi, ada yang namanya penyesuaian, baik pimpinan itu dengan pekerjaan barunya harus merubah mindset dari mana dia berasal, dari mana background pimpinan, kemudian juga beradaptasi dengan pegawai yang ada di Komisi Yudisial. Sehingga saya bilang banyak tantangan yang dihadapi oleh Komisi Yudisial, tentunya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Karena Komisi Yudisial ini kita tahu bahwa lahir itu amanah konstitusi. Komisi Yudisial mempunyai dua kewenangan yang utama, yaitu menjaga kehormatan hakim. Di dalam melaksanakan kewenangan menjaga kehormatan hakim itu, Komisi Yudisial punya kewenangan, punya tugas mengawasi hakim dari luar, atau biasa disebut pengawas eksternal, karena pengawas internal ada di Mahkamah Agung. Sebagai pengawas eksternal itu saya tadi bilang banyak sekali tantangannya.
Pertama, waktu baru itu namanya hakim, ada 2 pengawasan itu tentu merasa risih. Tetapi kita harus menjalankan amanah konstitusi. Bagaimana kita tetap memberikan pelayanan yang prima. Kalau istilah di reformasi birokrasi itu pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dalam 20 tahun terakhir ini, terus Komisi Yudisial berusaha memberikan pelayanan yang prima. Bagaimana caranya? Terus kita evaluasi bagaimana SDM-nya, karena yang akan mengawasi itu kan bukan lembaganya, lembaga kan diem, tapi yang ada di lembaga yaitu orang-orangnya, mulai dari pimpinan sampai dengan SDM. Bagaimana siap memberikan pelayanan yang prima. Dari sisi pelayanan kepada masyarakat, saya langsung saja menyebut bahwa penanganan laporan masyarakat ini terkait dengan kewenangan pengawasan hakim. Di awal-awal penanganan masyarakat itu memang prosesnya atau prosedurnya itu agak panjang, kurang efektif kalau saya bilang. Sehingga penanganan masyarakat ini, karena kita Komisi Yudisial itu kewenangannya hanya sebatas dalam memberikan pengawasan atau menangani laporan itu rekomendasi. Yang mengeksekusi rekomendasi ini adalah pengawas internal, tidak lain adalah Mahkamah Agung. Sehingga waktu itu kita terus mengadakan evaluasi gimana supaya kita dalam melaksanakan pengawasan, dalam menyelesaikan laporan masyarakat itu kita tepat, cepat, tapi juga memenuhi sasaran sesuai dengan keinginan masyarakat. Sehingga kemarin kira-kira setahun lebih, yang 2024 itu terbitlah Perkay nomor 5 tahun 2024 mengenai penanganan laporan masyarakat. Kalau tadinya itu penanganan laporan masyarakat itu panjang prosesnya, harus melalui rapat panel. Panel itu terdiri dari 3 komisioner. Kemudian setelah rapat panel barulah diplenokan yang terdiri dari 7 komisioner atau minimal 5 komisioner baru bisa quorum. Lah, waktu itu untuk menuju panel saja untuk menyesuaikan jadwal para komisioner itu agak sulit, karena semua kan punya kegiatan masing-masing. Di samping penanganan laporan masyarakat, ada lagi kegiatan-kegiatan yang juga terkait tugas pokok dan fungsi Komisi Yudisial, sehingga agak lama. Nah, waktu itu wah, ini agak nanti ketinggalan terus sama Mahkamah Agung. Kalau laporan ini biasanya masyarakat ini lapor ke KY, lapor juga ke Mahkamah Agung. Sementara kalau Komisi Yudisial itu hanya punya kewenangan terhadap penanganan pelanggaran etika murni. Sedangkan di Mahkamah Agung sebagai pengawas internal punya kewenangan dua-duanya, baik pelanggaran etika murni maupun pelanggaran yang terkait dengan pelanggaran teknis yudisial. Sehingga terbitlah Perkay nomor 5 tahun 2004 yang memperpendek proses penyelesaian laporan masyarakat, tetapi tidak mengurangi kualitas pengawasannya. Sehingga Komisi Yudisial berharap dengan Perkay baru itu penanganan masyarakat menjadi lebih cepat tanpa mengurangi kualitas, tetapi juga kita yang penting sekali berharap masyarakat ini mendapatkan pelayanan yang prima, artinya lebih cepat juga tepat sasaran. Itu luar biasa ya Bu ya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Yudisial ini. Tapi memang tadi Ibu sempat sampaikan bahwa memang sanksi yang diberikan Komisi Yudisial memang hanya sebatas rekomendasi ya. Artinya tindak lanjut ada di Mahkamah Agung. Nah, bagaimana
langkah konkret ataupun upaya yang dilakukan Komisi Yudisial agar sinergi antara KY dan MA ini dapat berjalan dengan harmonis, Ibu? Baik, ini ada hubungannya dengan peluncuran nilai-nilai inti atau apa namanya yang diluncurkan oleh Presiden waktu itu Jokowi pada tanggal 27 Juli tahun 2021. Kan disingkat itu. Bagaimana inti nilai yang harus dipunyai oleh ASN. Tetapi juga tidak hanya ASN, itu juga harus dipunyai oleh lembaga. Akhlak yang K-nya itu kan kolaborasi. Bagaimana Komisi Yudisial ini harus membangun kolaborasi dengan lembaga yang merupakan partner kerja kita. Gimana caranya? Kita harus membangun komunikasi yang baik dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini kan lembaga. Siapa yang harus kita bangun komunikasi? Ya mulai dari Ketua Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu yang disebut pimpinan itu ya ketua, 2 wakil, kemudian para ketua kamar. Ini kita harus menjalin hubungan yang baik. Tidak hanya itu saja, tetapi juga kita perlu membangun komunikasi dengan unit-unit di bawah Mahkamah Agung yang memang punya keterikatan, punya kaitannya dengan pekerjaan kita. Misalnya saya sebut, misalnya untuk rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung, itu kan juga ada yang namanya Badan Pengawasan di Mahkamah Agung. Kita juga harus menjalin, tidak hanya pimpinan, tapi juga di tingkat bawah, seperti Pak Sekjen, kemudian kepala biro, terutama kepala biro pengawasan. Kalau untuk pengawasan, ini juga harus punya komunikasi dengan Bawas. Tidak hanya dengan Bawas, karena yang mengeksekusi, artinya yang menerbitkan surat keputusan tindak lanjut daripada rekomendasi Komisi Yudisial ini adalah dirjen-dirjen yang terkait. Kalau misalnya terlapor ini hakim peradilan umum, oh ini yang melaksanakan adalah dirjen Badan Peradilan Umum. Kalau hakim ini militer dan tun, ini adalah dirjen Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan Militer. Kalau hakim ini peradilan agama, dirjen peradilan agama. Sehingga kita harus punya kolaborasi dengan itu. Tidak hanya masalah pengawasan, masalah pelaksanaan tugas pokok yang lain. Kan tadi saya baru menyebut satu, bahwa kewenangan KY itu antara lain menjaga kehormatan hakim. Dalam hal ini juga mengawasi, memantau. Tetapi juga ada kewenangan yang juga tidak kalah pentingnya, adalah melaksanakan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung. Sehingga kolaborasi itu sangat diperlukan oleh Komisi Yudisial. Tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tetapi adalah lembaga-lembaga terkait. Saya sebut saja dengan KPK, dengan Kejaksaan, dengan PPATK dan sebagainya. Sehingga itu terus yang harus kita dukung supaya Komisi Yudisial ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Memang isu hukum dan peradilan ini sangat dinamis ya Bu ya. Bahkan beberapa belakangan ini termasuk adanya operasi tangkap tangan terhadap sejumlah aparat pengadilan sehingga menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Di satu sisi memang ini juga menjadi titik kelemahan, tapi juga ada anggapan publik bahwa di sini juga titik rentannya KY untuk melakukan pengawasan ya Bu ya. Nah, bagaimana menurut pandangan Ibu bahwa sebenarnya Komisi Yudisial sudah melakukan wewenang dan tugasnya dengan cukup optimal ya Bu ya dalam sisi pengawasan. Cuman apakah bisa bagaimana kira-kira KY merespon isu ketidakpercayaan publik ini? Kiatnya seperti apa Bu untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik?
isu ketidakpercayaan publik. Zaman sekarang yang teknologi semakin tinggi, medsos juga semakin canggih ya, sehingga tentunya respon publik itu berbeda dengan zaman dahulu sebelum reformasi birokrasi, sebelum tahun 98 itu sangat berbeda karena dulu teknologi belum seperti sekarang. Nah, ini bagaimana Komisi Yudisial merespon? Kita juga harus tidak boleh kalah dengan respon yang disampaikan oleh publik. Pertama, kita harus punya modal tentunya kompetensi sumber daya manusia yang ada di Komisi Yudisial. Di samping sumber daya manusia, juga harus ada peralatan yang terkait dengan teknologi, seperti kayak sekarang ini, podcast seperti ini. Kemudian juga bahwa ketidakpercayaan publik itu juga, kalau menurut saya, ini adalah merupakan cambuk bagi Komisi Yudisial, juga merupakan hal yang kita harus mengevaluasi bagaimana reaksi publik seperti yang kemarin itu adanya tertangkap tangan. Nah, tentunya Komisi Yudisial juga harus semakin meningkatkan kinerja kita. Apa saja yang perlu ditingkatkan? Pemantauan terhadap persidangan di pengadilan, sehingga Komisi Yudisial ini harus cepat tanggap kalau ada perkara-perkara yang menarik perhatian publik, ada perkara-perkara yang ini penting sekali, yang ini perkara ini nanti dampaknya itu terhadap masyarakat, itu Komisi Yudisial harus segera tanggap. Bagaimana kita harus cepat melakukan pemantauan, tetapi juga tidak hanya pemantauan saja, apalagi kita harus punya database yang lengkap dan valid. Ya, kembali lagi kita juga harus itu tadi kolaborasi. Kita ini bisa tanya ke Mahkamah Agung sendiri, karena di Mahkamah Agung itu di setiap dirjen itu punya database yang lengkap. Tetapi juga kita bisa tanya di Kejaksaan gimana sih? Kita juga bisa tanya ke KPK, bisa tanya ke PPATK, karena biasanya tidak seluruhnya, sebagian biasanya perkara-perkara yang viral itu kebanyakan kan menyangkut masalah korupsi. Walaupun ada hal-hal yang bukan masalah korupsi, mungkin masalah yang lain, tetapi sebagian besar. KY berwenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan hakim. Oleh karena itu, etika menjadi hal penting yang harus dijaga oleh para pegawai. Bagaimana KY memastikan bahwa etika ini dipegang teguh dari tingkat pegawai hingga pimpinan, Ibu? Baik. Komisi Yudisial ini adalah lembaga etik. Ya. Lembaga etik yang tadinya salah satunya adalah mempunyai fungsi pengawasan. Kita harus memastikan, terutama pimpinannya dulu, memastikan bahwa pimpinan dan pegawainya itu punya etika, punya integritas. Bagaimana caranya? Pertama, pimpinan itu ya harus menjadi role model. Tidak hanya dalam berkinerja, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam berperilaku, tidak hanya di kantor, itu bisa dari rumah, karena biasanya perilaku itu berangkat dari rumah, berangkat dari keluarga. Jadi terutama pimpinannya dulu itu harus menjaga pola dan gaya hidup, itu yang harus dipegang. Sesudah pimpinan itu bagaimana kita mensosialisasikan terhadap pegawai. Apalagi ini Komisi Yudisial ini kan kemarin ada masuk CPNS. Ada 139 kalau tidak salah. Kebetulan ini adik-adik ini termasuk CPNS. Ini juga mempunyai tugas para pimpinan. Pimpinan bukan berarti pimpinan tertinggi, enggak.
pimpinan mulai dari bawah atau para pegawai senior sudah harus mempunyai rasa untuk memberikan contoh kepada para pegawai baru ini. Memberikan contoh mulai dari perilaku sehari-hari, bagaimana bersikap, itu sudah harus mulai diberikan mulai dari awal dan diberikan oleh tidak hanya yang menjabat tetapi juga pegawai yang sudah senior. Saya mengibaratkan bahwa Komisi Yudisial ini sebagai lembaga etik yang mau memeriksa, itu kalau ibaratnya kita mau nyapu di tempat orang, kita harus bersih dulu rumah kita. Itu harus bersih dulu. Dan itu harus dimulai dari niat kita, di dalam diri kita. Sepanjang itu kita tanamkan di hati kita, kita punya komitmen yang kuat, kita konsistensi, insya Allah. Ini menarik ya Bu, untuk membersihkan kita menggunakan sapu yang bersih. Berarti kan memang bersih-bersihnya itu harus juga dari dalam internal dari Komisi Yudisial. Nah, apalagi Komisi Yudisial ini kan pegawainya kebanyakan muda-muda nih Bu. Masih karirnya masih panjang, lalu juga mungkin juga sebagai ibu yang sudah malang melintang dengan banyak pengalaman. Ada pesan nggak Bu untuk para pegawai yang muda-muda ini, untuk pegawai Komisi Yudisial? Pesan saya, pertama sebagai pimpinan di Komisi Yudisial, kedua sebagai orang tua, saya sebagai ibu, sebagai nenek, dan juga sebagai orang yang sudah malang melintang bekerja di beberapa lembaga. Pesan saya untuk anak-anakku, pegawai baru, begitu masuk adalah belajar memahami tugas pokok dan fungsi Komisi Yudisial. Itu harus memahami tugas pokok dan fungsi Komisi Yudisial. Di situ kan ada kewenangan. Kemudian juga harus tahu dan paham, pastikan Komisi Yudisial ini berada di mana. Di struktur negara Indonesia itu Komisi Yudisial ini berada di mana. Sehingga itu harus tahu. Kemudian ini penting sekali karena kadang-kadang saya melihat begini. Ada rasa bangga atau membangun brand untuk dirinya sendiri, baru kemudian lembaga. Jadi dirinya sendiri mau bangun brand lembaga itu, kalau dirinya sendiri nggak punya brand, juga itu yang harus dibangun untuk adik-adik ini. Insya Allah kalau itu sudah dibangun, udah memahami tusi, terus baru saya rasa step demi step bagaimana bisa menguasai, memahami, kemudian juga menghasilkan kinerja yang bagus. Baik Ibu, sekarang kita berbicara dari sisi internal, bagaimana penguatan kelembagaan di Komisi Yudisial itu dipandang dari sisi internal, struktur organisasi yang ideal, ataupun juga bagaimana dari kacamata Ibu sebagai orang dalam itu. Apakah memang lembaga ini sudah bisa memenuhi ekspektasi publik sebagai lembaga yang ideal, Ibu? Baik, terima kasih. Ini mengenai penguatan kelembagaan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial yang sekarang ini kalau dari sisi kelembagaan, dari struktur organisasi itu ya belum ideal. Karena kantor hanya di pusat. Ada di daerah, ada 20 kantor penghubung. Dan ini belum mempunyai posisi yang kuat. Kemudian di dalam sendiri, di pusat sendiri, idealnya karena Komisi Yudisial ini adalah merupakan lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara yang ada 8 jumlahnya itu kita tentunya juga di pusat pun juga ada unit pengawasan. Kalau sekarang ini adanya kepatuhan internal itu yang levelnya hanya sebatas eselon 3.
idealnya paling tidak itu kepala kepatuhan internal itu ya selevel kepala biro. Karena bagaimana kalau levelnya masih eselon 3, bagaimana mau mengevaluasi, bagaimana mau mengawasi apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh level yang di atas seperti eselon 1, eselon 2, bagaimana dia punya power. Kemudian mengenai kantor penghubung, ini juga posisinya itu belum kuat karena namanya saja cuma kantor penghubung. Jadi untuk membuat kantor sendiri aja belum bisa karena tidak ada kantor perwakilan, sehingga di dalam struktur organisasi sebetulnya ini sudah kemarin diusulkan waktu kita membuat draft RUU KY, sudah dikirim ke Baleg DPR tahun 2022, tetapi sampai sekarang berkas itu belum ada juntrungannya, mungkin masih tersimpan di Baleg. Waktu itu sudah kita usulkan supaya ada kantor perwakilan di daerah, karena dengan ada kantor perwakilan ini Komisi Yudisial bisa mempunyai kantor yang dipimpin oleh seorang ASN yang menduduki jabatan struktural. Kemudian di situ juga ada ASN, sehingga dalam pengelolaan kantor yang memerlukan anggaran negara itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Dari sisi power Komisi Yudisial, tentunya kalau Komisi Yudisial itu punya kantor, dalam melakukan pemantauan terhadap persidangan di pengadilan-pengadilan di daerah itu lebih enak gitu, lebih karena kita punya power, dan juga ini cukup meringankan beban yang selama ini dipikul oleh pusat di Waskim gitu. Jadi idealnya ya struktur organisasi Komisi Yudisial ini segera bisa dibahas lagi. Memang ini menjadi titik poin, apalagi di hari ulang tahun Komisi Yudisial yang ke-20, 2 dekade dalam mewujudkan peradilan bersih. Terakhir Ibu, bagaimana harapan Ibu ke depan terhadap Komisi Yudisial? Baik, harapan saya terhadap Komisi Yudisial, terutama yang saya sampaikan dulu adalah terhadap kewenangan Komisi Yudisial, terhadap tugas pokok dan fungsi Komisi Yudisial, kemudian juga terhadap visi Komisi Yudisial. Bagaimana Komisi Yudisial ini bisa atau terwujudnya hakim yang berintegritas. Saya ulangi lagi, terwujudnya hakim yang berintegritas. Karena kalau sudah terwujud hakim ini berintegritas, ini dampaknya panjang. Hakim berintegritas akan berdampak kepada peradilan yang bersih. Kalau peradilan bersih, akan berdampak lagi putusan yang berkualitas. Dan endingnya adalah menimbulkan kepercayaan publik yang tadi sebagaimana yang ditanyakan oleh Vesti tadi. Itu saya rasa harapan Komisi Yudisial. Kemudian terhadap pegawai Komisi Yudisial sendiri, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa kalau kita bicara reformasi birokrasi, awal pencanangan reformasi birokrasi ini dengan Perpres nomor 81 tahun 2010. Isinya Perpres 81 2010 itu adalah mengenai grand design reformasi birokrasi 2010 sampai 2025 sekarang ini. Ya. Di situ itu ada dibangun 8 area perubahan. Perubahan pertama itu ya manajemen perubahan, bagaimana kita merubah mindset kita. Kemudian dari 8 tadi
tadi area pertama. Kemudian juga ada area yang kelima kalau nggak salah, pokoknya salah satu area itu di situ disebut bagaimana penguatan sistem manajemen SDM aparatur. Nah, tujuannya penguatan sistem manajemen aparatur itu adalah supaya aparatur atau ASN di semua kementerian lembaga, khususnya di Komisi Yudisial ini, bisa menghasilkan atau menjadi aparat yang berintegritas, kemudian juga punya kompetensi, kemudian juga profesional, kemudian juga berkinerja tinggi, dan yang terakhir adalah sejahtera. Sehingga apa yang menjadi visi Yudisial tadi bisa terwujud, insya Allah. Semoga visi dan misi Komisi Yudisial itu bisa terwujud dan memang cita-cita untuk mewujudkan peradilan bersih itu bisa terrealisasi ya Ibu. Amin, amin. Ya. Kita Terima semua kasih berharap. atas bincang-bincang santainya dalam menyemarakan HUT ke-20 tahun KAI ini Bu, bersama podcast Ngobrol Hukum dan Peradilan bareng KAI. Terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan tadi walaupun sedikit bisa bermanfaat untuk adik-adik penerus, kemudian juga untuk masyarakat yang harus kita layani secara prima. Terima kasih. Terima kasih. Nah Sobat KAI, demikian obrolan di podcast Ngobrol Hukum dan Peradilan bareng KAI dengan tema membangun organisasi Komisi Yudisial yang ideal dalam menjaga dan menegakkan integritas hakim bersama Wakil Ketua Komisi Yudisial Ibu Dr. Siti Nurjana. Saya ucapkan terima kasih kepada Sobat KAI yang sudah menyaksikan podcast. Semoga acara ini menambah inspirasi dan juga menambah pengalaman dari Sobat KAI semua. Jangan lupa subscribe, komen, dan likes-nya. Demikian podcast edisi kali ini. Sampai berjumpa podcast edisi mendatang. Sampai jumpa. Terima kasih.